Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Faris Padoli, NIM 121211076 dari Prodi Teknik Pertambangan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah pengerjaan dari soal ujian akhir semester praktikum biologi struktur di bagian nomor 1. Nah, untuk langkah pertama yang perlu dilakukan adalah dengan mengplot plane A, plane B, plane C, dan plane D. Nah, kemudian di sini asumsi yang saya gunakan adalah untuk plan A itu sama dengan sayap A, plan B sama dengan sayap B, kemudian plan C sama dengan bidang C, dan plan D sama dengan vein. Nah, di sini saya sudah mengupload. Nah, ini adalah penguploadan dari keseluruhan bidang. Nah, ini merupakan bidang yang sudah diplot, keempat bidang. Kemudian kita lanjutkan ke 1.1, yaitu 1.1 mencari kedudukan garis perpotongan sayap A dan sayap B. Nah, pada dalam hal ini kita tampilkan saja, kita checklist saja, kita unchecklist yang C dan D dan kita checklist yang plan A dan plan B, atau sayap A dan sayap B. Untuk langkahnya, yang pertama adalah kita tentukan pulse dari plan A dan pulse dari plan B. Nah, caranya bagaimana? Cukup kita klik plan A, kemudian calculation dan pulse. Kemudian akan muncul pulse plan A ataupun pulse plan B. Nah, sini sudah saya dapatkan. Nah, merah ini merupakan pulse dari plan A dan yang biru merupakan pulse dari plan B. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita sebidangkan antara pulse plan A dan pulse plan B. Ya, caranya bagaimana? Itu tinggal kita klik data, kemudian kita klik enter with mouse, kemudian kita pencet Alt pada keyboard disertai dengan memegang mouse dan diklik. Nah, ketika sudah ketika bidang ini sudah melewati kedua pulse ini, nah, kita tinggal matikan kliknya, kita tinggal unklik dan didapat kesebidangan antara pulse sayap A dan pulse sayap B. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah dengan mencari pulse dari kesebidangan tersebut. Nah, caranya sama, kita cukup klik kesebidangan ini, kemudian calculation, pulse. Di sini sudah saya dapatkan uh, pulse-nya di sebelah sini. Dan ini merupakan garis perpotongan antara sayap A dan sayap B. Di sini dapat dilihat juga bahwa untuk kedudukannya adalah trennya sebesar 244,5 dan plusnya sebesar 30,3. Itu merupakan jawaban dari soal 1.1. Kemudian kita lanjutkan untuk soal 1.2. Nah, untuk soal 1.2 sebenarnya itu merupakan lanjutan dari soal 1.1. Ketika sudah kita dapatkan hasil seperti ini, langkah berikutnya adalah cari titik tengah antara pulse dari sayap A dan pulse dari sayap B. Mana titik tengahnya, caranya bagaimana? Itu tinggal kita kira-kira saja, kira-kira di mana titik tengahnya. Dan untuk penginputannya itu dengan cara kita memencet shift, kemudian dengan memegang mouse juga. Nah, ketika sudah dikira-kira di daerah tersebut merupakan titik tengahnya, kemudian tinggal kita klik dan kita tidak pencet lagi shift-nya. Ini di sini sudah saya dapatkan titik tengahnya di sebelah sini. Nah, kemudian ketika sudah mendapatkan titik tengah, nah, kita tinggal sebidangkan saja antara titik tengah dari pulse ini dengan garis perpotongan yang sudah kita dapatkan di soal 1.1. Nah, caranya sama, yaitu tinggal pencet ALT dan kita arahkan saja bidangnya nah, sampai melewati kedua pulse ini. Kemudian didapatkan, nah, ini merupakan eh, bidang bagi antara sayap A dengan sayap B. Dan di sini didapatkan juga kedudukannya. Untuk strike-nya itu sebesar 204,7 derajat dan dip-nya sebesar 42,5 derajat. Dan itu merupakan jawaban dari soal 1.2. Kemudian kita lanjutkan untuk soal 1.3, yaitu kedudukan garis bidang C dan sayap A. Ya, untuk langkah pengerjaannya itu sama seperti 1.1. Kita unchecklist saja yang tidak dibutuhkan.
dan kita checklist antara bidang C dan sayap A. Nah, caranya sama. Yang pertama kita cari pulse antara A dan juga C. Nah, ini sudah didapatkan pulse A dan pulse C. Nah, kemudian kita sebidangkan lagi. Kita sebidangkan lagi dengan cara yang sama. Ketika sudah ini didapatkan kesebidangannya, nah ini sudah didapatkan kesebidangannya, dan kemudian kesebidangan ini kita pulskan kembali. Nah, didapat bahwa untuk garis dari bidang C dan sayap A itu di sebelah sini. Dan untuk kedudukannya ini yang saya checklist ya. Yang nomor 1 yaitu trennya sebesar 70,4 dan plunge-nya sebesar 2,7 derajat. Itu merupakan jawaban dari soal 1.3. Untuk soal 1.4 itu sudut antara sayap A dan sayap B. Nah, caranya bagaimana? Lagi-lagi kita unchecklist saja yang tidak perlu. Transaksi yang tidak perlu. Kemudian kita checklist antara plan A dan plan B. Nah, cara mencari sudut antaranya itu kita tinggal menggunakan tools yang ada di aplikasi StereoNet ini, di calculation dan angle between dan selected planes, karena yang kita cari adalah di antara kedua bidang atau dua sayap. Nah, ya, di sini saya menemukan cara yang mudah, yaitu kita tinggal masukkan saja data plane B ini, strike digitnya, ke kita jadikan satu data set dengan plane A. Nah, ini sudah saya masukkan ya. Tinggal checklist saja. Nah, ini yang satu merupakan data dari A dan yang kedua merupakan data dari B. Nah, ini kita blok keduanya. Sudah di blok, kita calculation, angle between, dan selected planes. Nah, ini kita dapatkan angle between dari kedua sayap A dan sayap B tersebut adalah 43,5 derajat, dan ini merupakan sudut terkecil atau sudut terdekat antara kedua sayap tersebut. Dan itu merupakan jawaban dari soal 1.4. Untuk soal 1.5 itu sebenarnya caranya sama seperti soal yang sebelumnya. Ini sudah tadi kan untuk sudut antara garis bidang C dan sayap A terhadap bidang B. Nah, garis bidang C dan sayap A itu merupakan jawaban dari 1.3. Nah, jadi kita tinggal checklist saja. Nah, ini garisnya. Kemudian untuk B, nah untuk bidang B, kita cari terlebih dahulu pulse-nya. Nah, ini sudah didapatkan. Nah, ini ada pulse dari bidang B. Nah, kemudian lagi-lagi caranya sama. Kita cukup jadikan antara yang data garis bagi C dan A itu, kita jadikan satu data set dengan pulse yang sayap B. Nah, ini sudah saya jadikan satu data set, di mana yang data nomor 1 itu adalah data dari garis bagi C dan A, dan untuk data nomor 2 itu merupakan data dari pulse B. Nah, kita tinggal blok saja. Kita tinggal blok, calculation, kemudian angle between, dan ini selected lines, karena bentuk yang kita cari sudut antaranya ini adalah dalam bentuk lines atau garis. Lines. Nah, sudah kita dapatkan angle between atau sudut antara garis bagi CA dengan sayap B sebesar 67,5 derajat. Nah, itu merupakan jawaban dari soal 1.5. Kemudian kita lanjutkan ke soal 1.6. Nah, untuk soal 1.6 adalah mencari pitch antara garis bidang C dan sayap A dengan bidang vein. Nah, lagi-lagi, nah ini adalah tancap yang tidak perlu. Nah, ini adalah garis bagi CA yang tadi, jawaban nomor 1.3 dengan bidang vein. Nah, karena vein yang disediakan dalam soal merupakan dalam bentuk bidang, maka kita jadikan garis terlebih dahulu. Lah, caranya bagaimana? Tadi diketahui yang vein adalah yang plane D. Nah, ini kan diketahui bahwa ukuran strike-nya 160 derajat dan dip-nya 35 derajat. Nah, cara menjadikan ini sebagai dalam bentuk garis adalah kita tinggal buat dataset baru dengan lines. Nah, kemudian kita jadikan ukuran dari strike ini kita masukkan ke trennya. Nah, sedangkan untuk dip-nya kita jadikan 0 derajat. Nah, ini sudah saya temukan. Nah,
Nah, dapat dilihat ini trennya 160 derajat, plunge-nya 0 derajat. Nah, ini merupakan vein yang sudah dalam bentuk garis. Nah, kemudian untuk sudut antaranya itu sama seperti nomor sebelumnya. Jadi kita tinggal jadikan satu dataset. Nah, ini sudah saya masukkan. Yang dataset satu ini, yang data satu ini adalah ukuran dari garis bagi CA dan yang tiga adalah vein. Kita tinggal blok antara 1 dan 3. Kemudian kita calculation, kita cari angle between selected line. Sekarang ini dalam bentuk garis ya. Nah, sudah ditemukan untuk sudut antara sudut yang merupakan pitch dari garis bidang C dan sayap A dengan bidang vein itu sebesar 89,6 derajat. Nah, itu jawaban dari soal 1.6. Kemudian kita ke soal nomor 1 yang di poin terakhir, yaitu kita mencari garis bagi antara garis bidang C dan sayap A terhadap vein dan sayap B. Nah, lagi kita checklist saja yang tidak perlu. Nah, untuk garis bagi antara C dan A itu tadi yang jawaban 1.3. Nah, sekarang yang perlu kita lakukan adalah mencari garis perpotongan antara vein dan sayap B. Kita checklist plan D dan plan B. Nah, yang tadi saya lakukan adalah untuk mencari perpotongannya itu kan dengan mencari poles terlebih dahulu. Tapi sebenarnya ada cara yang lebih mudah, yaitu kita tinggal ya lihat saja gitu, perpotongan antara kedua bidang ini gitu. Dan terus kita tinggal plot saja, yaitu dengan plot garis dengan memencet shift dan mengklik dengan mouse. Nah, ini sudah didapatkan untuk perpotongannya. Dan ini yang merupakan garis dari CA. Nah, kemudian caranya bagaimana? Itu kita sebidangkan antara kedua garis yang sudah didapat ini. Kita sebidangkan caranya sama. Kita klik saja Alt, kemudian kita sebidangkan sampai dia melewati dari kedua titik ini, kedua garis ini maksud saya. Nah, ini sudah saya dapatkan. Nah, sebidangannya seperti ini. Ketika sudah didapatkan sebidangan antara CA dan DB, nah kita cari titik tengah antara kedua titik yang telah disebidangkan. Kenapa kita cari titik tengah? Karena di soal yang ditanyakan adalah garis bagi antara artinya itu adalah garis yang membagi keduanya sama besar gitu. Jadi kita cari titik tengahnya sama, yaitu dengan mengira-ngira saja kira-kira di mana titik tengahnya dan langsung diplot. Nah, di sini saya dapatkan titik tengahnya adalah di sini. Dan kedudukannya, untuk kedudukannya ini sebesar 113, untuk trennya 113 derajat dan plus-nya 34,4. Oh, untuk plus-nya mohon maaf 63,8 derajat. Nah, ini merupakan jawaban dari soal 1.7. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke soal nomor 2 itu mengenai sesar. Pada soal diketahui bidang A merupakan shear fracture 1, bidang B merupakan shear fracture 2, dan bidang C merupakan bidang sesar. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat dataset bernama shear fracture yang berisi shear fracture 1 dan shear fracture 2. Nah, di sini sudah saya input ya untuk datasetnya. Kita tampilkan saja. Nah, ini adalah dataset dari shear fracture. Nah, kemudian kita buat juga dataset yang kedua, yaitu bidang sesar. Ini sudah saya juga. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kemudian yang selanjutnya kita lakukan adalah mencari pulse dari shear fracture. Mana itu merupakan langsung pulse dari shear fracture 1 dan shear fracture 2. Ini sudah saya untuk pulse-nya tadi caranya dengan memencet shear fracture, kemudian calculation, dan pulse. Nah, ini sudah saya dapatkan. Nah, pulse-nya ini, dua titik ini adalah merupakan pulse dari shear fracture. Kemudian kita sebidangkan kedua pulse ini dengan caranya adalah dengan mengklik data, enter with mouse, kemudian klik ALT, dan kita plot bidang yang melewati kedua pulse tersebut. Nah, ini kemudian kita namakan bidang bantu 1.
Nah, kita namakan bidang bantu 1. Kemudian langkah selanjutnya adalah mencari titik tengah dari kedua polos tersebut. Nah, kita cari titik tengahnya terlebih dahulu. Kita cari titik tengahnya. Nah, gini caranya kita kira-kira saja itu antara polos ini dan polos ini itu kira-kira titik tengahnya di mana dan kemudian kita plot. Nah, kemudian jika sudah ditemukan titik tengahnya, kita hubungkan ke perpotongan antara kedua shear fracture. Nah, ini dari titik tengah ini kita hubungkan ke titik potong dari kedua shear fracture yang warna merah. Nah, itu kita dapatkan axial plane. Dapatkan axial plane. Nah, ini titik tengahnya. Nah, untuk titik tengah yang saya dapatkan kira-kira di sini lah ya. Dan kemudian kita antara titik tengah ini dengan titik perpotongan antara shear fracture 1 dan 2 itu kita sebidangkan, caranya sama dengan mengeklit ALT dan kemudian kita sebidangkan saja seperti ini. Ini kita dapatkan, kita beri nama axial plane. Ini yang warna hijau. Nah, sudah kita dapatkan axial plane. Nah, kemudian cara untuk mencari sigma 1 adalah dengan mempulse saja si axial plane ini. Nah, caranya bagaimana? Kita klik axial plane, calculation, pulse. Nah, didapatkan sigma satunya di sebelah sini. Ini merupakan sigma 1 yang sudah saya dapatkan. Kemudian dilanjutkan dengan mencari sigma 2. Nah, sigma 2 itu kita dapat dari perpotongan antara axial plane dengan bidang sesar. Nah, axial plane kan yang warna hijau ini. Nah, bidang sesar tuh yang warna biru. Nah, berarti untuk perpotongan antara yang warna hijau dengan warna biru ini merupakan sigma 2. Kita plot saja titiknya itu dengan cara mengklik shift dan kita klik dengan mouse. Nah, dapatkan sigma 2 di sebelah sini. Adalah sigma 2 yang telah kita dapatkan. Oh ya, untuk sigma 1 tadi itu memiliki nilai tren sebesar 113,6 dan plus-nya 47,1. Untuk sigma 2-nya trennya 257,5 derajat dan 38 dan plusnya 38,2 derajat. Kita labeli ya, kita buat bel sigma 2. Nah, lebih mudah dilihat. Nah, kemudian kita lanjutkan nih dengan mencari sigma 3. Nah, caranya itu bagaimana? Yaitu kita sebidangkan saja antara sigma 1 dengan sigma 2. Kan sigma 1 di sini, sigma 2 di sini. Nah, caranya sama, sebidangkan. Kita klik ALT, kemudian kita sebidangkan saja dengan mouse sampai melewati kedua sigma ini. Nah, kemudian, nah ini sudah saya dapatkan kesebidangannya. Nah, ini sama melewati sigma 1 dan sigma 2. Nah, sigma 3-nya itu yang mana? Nah, sigma 3 itu merupakan hasil pulse dari kesebidangan sigma 1 dan 2. Nah, jadi kita klik saja kesebidangan, terus kita calculation, pulse, dan ini sudah saya dapatkan. Nah, pulse-nya di sebelah sini. Ini merupakan sigma 3. Nah, dengan ini sudah terjawab soal 2.1, yaitu untuk menemukan sigma 1, 2, dan 3. Oh ya, untuk ukuran sigma 3 itu kedudukannya trennya sebesar 2 derajat dan plusnya sebesar 18,1 derajat. Nah, kemudian kita beralih ke soal 2.2, yaitu menentukan net slip. Nah, untuk menentukan net slip, yang pertama kita lakukan adalah kita checklist dulu semuanya agar kita lebih mudah dalam mengerjakannya. Nah, kita cari terlebih dahulu eh, pulse dari bidang sesar. Bidang sesar kita checklist, kita cari pulse-nya. Caranya sama, itu calculation. Kita klik datasetnya, kemudian calculation, terus pulse. Ini, ini sudah saya dapatkan pulse bidang sesarnya. Nah, di sebelah sini ada pulse dari bidang sesar. Nah, kemudian kita cara berikutnya adalah kita sebidangkan antara pulse bidang sesar dengan sigma 2. Sigma 2-nya tadi yang mana? Kita tinggal checklist saja. Nah, kita sebidangkan antara ini dan ini. Caranya sama, kita klik ALT, kemudian kita sesuaikan saja sampai melewati kedua garis ini. Nah, kemudian didapatkan sebagai berikut. Nah, kita dapatkan sebagai berikut.
Ini kita beri nama datasetnya dengan auxiliary plane. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita sebidangkan antara sigma 1 dan sigma 3. Kita checklist sigma 1 dan sigma 3. Caranya sama, kita klik ALT, kemudian kita sesuaikan saja. Nah, ketika sudah disebidangkan, nah, ini adalah kesebidangannya antara sigma 1 dan sigma 3. Nah, kemudian eh, net slip-nya tuh kita dapatkan dari mana? Nah, net slip itu merupakan titik potong antara kesebidangan antara 1 dan 3, sigma 1 dan 3 dengan bidang sesar. Nah, titik potong ini kan sebidangannya di sini, titik potongnya di sini. Nah, titik potongnya tinggal kita plot saja dengan shift dan kita klik dengan mouse. Nah, ini sudah saya dapatkan. Nah, ini adalah nilai net slip dari sesar tersebut. Nah, kita dapatkan nilainya itu trennya sebesar 58,4 derajat dan plusnya sebesar 51,1 derajat. Nah, sebenarnya untuk auxiliary plane ini tidak digunakan dalam pekerjaan net slip, tetapi akan sangat kita perlukan di bagian soal berikutnya, yaitu soal 2.3, yaitu menentukan nama sesar. Nah, untuk nama sesarnya, yang pertama kita tinjau antara auxiliary plane dengan bidang sesar. Nah, jangan kita checklist saja, kita unchecklist saja, dan sigma 2 kita unchecklist. Nah, kemudian di sini saya akan menandai sigma 3 dengan warna hitam dan sigma 1 dengan warna putih. Agar lebih mudah, mungkin saya akan eh, pindahkan stereonet ini. Bentar. Saya akan pindahkan stereonet ini. Eh, Nah, 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 kita ganti share screen-nya ke. Nah, nah, ini untuk sigma 3 itu kita tandai dengan warna hitam ya. Tandai dengan warna hitam. Sebentar, kita atur dulu. Nah, sigma 3 ini kita tandai dengan warna hitam saja. Nah, kita tandai dengan warna hitam. Di sini juga ini warna hitam. Nah, untuk sigma 1 itu kita tandai dengan warna putih. Nah, berdasarkan dari stereonet ini, dapat kita lihat bahwa sigma 1 itu menekan secara kompresi terhadap sigma 3. Jadi sigma 1 itu menekan dari arah horizontal sehingga sigma 3 akan terdorong ke atas. Nah, maka akan menyebabkan terjadinya sesar naik. Nah, kemudian dengan aturan tangan kiri itu kita tinggal ginikan tangan sampai menyelimuti ke bagian bawah dari bola stereonet. Nah, kemudian jika ujung dari jari ini sampai menyentuh titik hitam, maka arah dari pergeseran sesar akan cenderung ke kanan atau dekstral. Nah, maka dapat kita simbolkan untuk jenis dari sesar berdasarkan data yang saya peroleh itu merupakan sesar naik dengan arah dekstral atau pergeseran ke arah kanan. Baik, selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 3, di mana pada soal nomor 3 ini untuk yang diketahui adalah eh, terdapat singkapan A dan singkapan B, di mana singkapan A itu menggunakan data bidang A dan singkapan B itu menggunakan data bidang D. Nah, untuk dari data saya sendiri, untuk singkapan A itu memiliki strike sebesar 70 derajat dan dipnya 80 derajat. Dan untuk yang singkapan B itu strike-nya 160 derajat dan dipnya 35 derajat. Nah, untuk cara pengoplotan dari singkapan A dan singkapan B pada peta itu sebenarnya cukup mudah ya. Jadi yang pertama kita buat dulu arah utara pada tepat di titik yang A. Nah, itu sama seperti arah utara yang ada di peta. Jadi ini saya buat north dan kemudian eh, saya ukur sebesar 70 derajat. Itu sebesar 70 derajat untuk strike-nya. Nah,
untuk dipnya sendiri itu kita tinggal tarik garis tegak lurus dari strike-nya. Jadi di mana strike-nya kan ini. Nah, untuk strike-nya sendiri ini. Nah, nah untuk kita tinggal tarik garis tegak lurus dip, dan kemudian kita bebas saja mau buka ke arah mana. Nah, di mana saya ini membuka ke arah kiri sebesar 80 derajat. Nah, ini sebesar 80 derajat di sini. Nah, untuk yang B-nya itu sama sih sebenarnya. Dan ini buat arah utara dulu. Nah, kemudian kita ukur strike-nya dari arah utara. Nah, ini strike saya di sini 160 derajat. Nah, terus kita buat garis tegak lurus. Kemudian kita ukur sebesar dip. Nah, ini didapatkan ininya 40 derajat. Nah, oke, kita lanjut ke berikutnya. Nah, untuk yang berikutnya, nah ini sudah saya plot ya untuk apa namanya, dari singkapan A ini sudah saya plot. Ini dari singkapan B juga sudah saya plot. Jadi ini kita tarik terus strike-nya sampai dia ketemu. Nah, kemudian sampai dia ketemu atau berpotongan. Nah, kemudian itu eh, kita buat di di antara garis tegak lurus dengan eh, dip tadi itu kita buat ukuran bebas itu semau kita, dan di mana pada hal ini saya menggunakan 2 cm. Jadi ini dari tegak lurus kita tarik, nah kita tarik dengan penggaris sampai nilai ini tuh 2 cm. Ini 2 cm ini saya tandai dengan T. Ya, yang ini juga sama. Ini terus tarik terus ini sampai 2 cm. 2 cm ini kita tandai dengan T. Nah, jika sudah sama, ini dari ukuran 2 cm itu kita tarik terus, kita sejajar dengan strike-nya. Jadi sejajar dengan strike-nya. Nah, sampai ke sini. Ini juga sampai ke sini terus. Ini sampai ke sini. Nah, jadi kita kita udah sudah menemukan dua perpotongan. Nah, ini bentar. Kita sudah menemukan dua perpotongan, eh, yaitu yang ini dan yang ini. Dan dilanjut eh, kita lanjut ke gambar berikutnya. Nah, dari kedua perpotongan tadi itu dapat kita ketahui trennya. Jadi antara di antara perpotongan yang ini dan yang ini, nah kita tarik garis lurus. Nah, ini tuh adalah trennya. Di mana tren itu diukur dari arah arah utara sesuai dengan arah utara peta menuju ke sini. Nah, ini adalah eh, tren yang didapat. Ini adalah tren. Nah, di mana pada hal ini tren yang saya dapat setelah diukur dengan busur derajat itu didapatkan sebesar 240,5 derajat. Nah, ini tren yang saya dapatkan. Setelah mencari tren, kita dapat mencari juga nah plunge-nya. Gimana caranya? Nah, untuk plunge-nya sendiri, oke. Nah, untuk plunge-nya ini dari garis tren yang sudah kita buat tadi, kita kita tarik tegak lurus sesuai dengan ukuran yang udah kita buat tadi yang T. Nah, di mana T-nya itu sama dengan 2 derajat. Jadi, ini kita tarik ke sini sebesar 2 derajat. Nah, ini kan sebesar T. Nah, terus dari ujung perpotongan yang ini itu kita tarik garis miring. Nah, garis lurus ke sini. Nah, plunge-nya itu yang mana? Plunge itu adalah sudut yang ini. Nah, ini adalah plunge. Di mana sudah saya ukur juga sama dengan busur derajat, itu didapatkan nilai sebesar 32 derajat untuk plunge-nya. Nah, dari data tren dan plunge yang udah didapat tadi, itu kita bisa ngejawab soal yang
3.1, yaitu kedudukan perpotongan dua bidang ini. Nah, berarti kedudukannya tuh eh, trennya sama dengan 240,5, ya, plansnya dengan 32 derajat. Nah, ini adalah kedudukan. Oke. Setelah itu kita lanjut ke soal 3.2, yaitu mencari pitch garis perpotongan pada bidang B. Nah, jadi pada bidang B artinya kita harus meninjau si bidang B-nya nih. Berarti di sini. Nah, nah, karena bidang B-nya yang ditinjau, berarti untuk cara yang saya lakukan sendiri itu awalnya eh, pada bidang B ini ditinjau. Nah, ini kan ada garis miring. Garis miring tentunya ini nilainya harusnya lebih lebih besar dari garis ini. Nah, harusnya lebih besar dari garis yang tegak lurus tadi. Di mana? Ya, jadi ini tinggal kita terusin. Nah, ini kan titik potong titik yang T yang awal tadi yang kita teruskan. Ini kan titik yang kita teruskan tadi. Nah, kalau saya menggunakan jangka, jadi tinggal kita jangkanya kita taruh sini, ujung jangka satunya kita taruh sini, pensilnya. Nah, terus kita tinggal putar ke sini. Nah, setelah itu kita akan dapat apa ya? Terusan garis miring ini yang diproyeksikan kepada garis tegak lurus. Nah, setelah itu baru proyeksinya itu kita tarik ke arah perpotongan sejajar dengan strike dari singkapan yang B. Nah, jadi sebenarnya sama seperti konsepnya sama seperti yang awal. Nah, setelah itu udah kita dapatkan perpotongan barunya tuh ada di sini. Nah, setelah itu tarik garis dari ujung tren ke perpotongan yang baru. Jadinya tarik garis ke sini. Nah, setelah itu eh, dari sini kita dapat menentukan nilai pitch-nya. Di mana pitch-nya tuh nilai sudut dari sini sini. Nah, ini adalah pitch. Nah, di mana setelah saya ukur dengan busur derajat, nilai pitch-nya tuh sama dengan 80,5 derajat. Nah, ini nilai pitch yang merupakan jawaban soal 3.2. Oke, setelah itu kita lanjut ke soal yang terakhir yaitu 3.3. Di mana 3.3 tuh kita harus mencari kedalaman di mana dapat dijumpai bila dilakukan pemboran di Boulder Creek. Nah, caranya tuh gimana? Nah, cara mencarinya adalah kita tinggal buat terusan dari tren. Maksudnya terusan dari tren, ini kan tren kan dari sini ke sini ya. Nah, tapi kita buat terusannya. Kita buat terusan sampai dia eh, ada yang berpotongan dengan si Boulder Creek. Nah, jadi Boulder Creek kan garis Boulder Creek kan garis yang ini, yang putus-putus. Nah, jadi kita cari yang berpotongan. Nah, ini kan udah berpotongan nih. Sini udah berpotongan. Nah, setelah itu kita tarik juga garis yang miring sampai sepanjang mungkin lah pokoknya biar enak. Saya tarik sampai sini lah. Nah, terus setelah itu kita buat garis tegak lurus yang menghubungkan antara garis ini dengan garis ini. Kita buat garis tegak lurus tapi yang berhimpitan dengan si Boulder Creek. Jadi yang berhimpitan dengan Boulder Creek kan di sini. Nah, terus kita buat garis tegak lurus ke sini. Nah, ya, jadi ukuran dari garis ini itu sudah saya ukur dengan menggaris sebesar 2,9 cm. Nah, setelah itu kita sesuaikan dengan skala yang di bawah. Jadi di bawah tuh ada skala kan. Ya, di bawah ini ada skala. Nah, nah setelah saya konversikan dengan skala itu untuk caranya berarti nah untuk cara dari konversinya itu berarti tinggal nah untuk dari nilai 0 sampai 40 meter pada peta itu sebesar 4,9 cm. Berarti caranya adalah untuk panjang sebenarnya berarti 2,9.
Ini kan tadi 2,9. Ini 2,9. 9 per 4,9 dikali 40 meter. Nah, didapatkan hasilnya tuh 23,673 meter. Nah, setelah itu kita juga harus meninjau si kontur yang besar dengan kontur kecil yang berpotongan sama garis ungu yang kita buat tadi, garis tegak lurus. Nah, di mana yang di sebelah sini itu bersinggungan dengan garis kontur, di mana setelah saya lakukan eh, penyesuaian, itu didapat nilai konturnya yang di sini tuh sebesar 741,5 meter. Nah, kalau yang di sebelah sini tuh setelah saya sesuaikan juga itu berpotongan dengan garis kontur dengan ketinggian 736 meter. Nah, setelah itu kita cara menentukan kedalaman ke kedalaman kedalaman di mana dapat dijumpai bila dilakukan pemboran di Boulder Creek itu ada rumusnya. Jadi untuk kedalaman itu sama dengan X, di mana X adalah nilai yang 23,673 meter. X ditambah nilai kontur kontur yang besar dikurangi kontur kecil dalam kurung. Ini untuk perhitungannya taruh sini aja. Jadi untuk kedalamannya, untuk nilai kedalamannya adalah 23,673 ditambah. Nah, garis kontur yang besar kan 741,5 dikurangi yang kecil 703 dikurangi 736. Nah, dalam kurung ini hasilnya sebesar 29,173 meter. Nah, berarti ini adalah nilai kedalaman yang dimaksud dalam soal 3.3 dan ini merupakan jawaban dari soal 3.3. Mungkin sekian penjelasan cara pengerjaan soal 1, 2, 3 dari ujian akhir semester praktikum geologi struktur tahun 2023 ini. Mohon maaf atas segala kesalahan yang saya perbuat dan terima kasih sudah menyaksikan dan menyimak sampai habis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.